Pak Jen, mulai Pak Jen. Pak Faiz kayaknya kendala sinyal Pak Jen. Ah, Pak Faiz kendala. Sinyal Pak, internetnya. Bukan mana ini ya? Mulai aja Pak Jen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pelita, Ibu Neneng Hernawati, SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, Bapak Zarkasi Ahmad, MPD, para Dewan Guru, beserta staf karyawan, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6, yang Pak Guru sayangi dan banggakan, serta wali murid yang ikut hadir di majelis ini, yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tanggal 13 Dzulhijjah ini Allah mempertemukan kita kembali dalam acara kultum virtual yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Pepen Effendi sebagai penceramah kita. Namun untuk sebelum dilanjutkan ke ceramah, seperti biasa kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan pagi hari ini akan dilantunkan oleh Ananda Rifaska Imantiar, Maftuhan, kelas 6C. Kepada Ananda, kami persilahkan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u
kanat abwaba wa suyirat jibalu kan taraba inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yadurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ananda Rifaska. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, lantunan bacaan Al-Quran yang sangat indah. Semoga dengan lantunan tadi bermanfaat buat sang pembaca dan memberikan efek juga buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang pintar, soleh, dan solehah, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Pepen Effendi pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelum Ustadz Pepen Effendi menyampaikan tausiahnya, kami mohon kepada putra-putri sekalian, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6, mohon diperhatikan, disimak, benar-benar jangan sampai ada yang sambil bercanda ataupun tidak konsentrasi di saat mendengarkan tausiah. Karena ini adalah hal sesuatu yang penting buat kita semua untuk urusan ukhrawi kita, untuk urusan akhirat kita. Nah, ada yang dikatakan sarapan jasmani adalah makanan,
Adapun sarapan rohani adalah tausiah atau kultum atau nasihat-nasihat. Untuk itu, semuanya anak-anakku mohon didengarkan, diperhatikan, dan kemudian diamalkan nantinya. Untuk itu kepada Ustazuna Pak Pepen Effendi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakallah Pak Ustadz Zainal Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MPD yang selaku Wakil Kepala Sekolah, seluruh Dewan Asati, dua Asatizah, Komite Sekolah, serta orang tua, tak lupa anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya di pagi hari yang cukup sejuk ini setelah semalam turun hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bisa kembali hadir bersilaturahim secara virtual dalam kegiatan Kultum Jumat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, ridho, serta perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, setelah kita kemarin melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha atau Idul Kurban, alhamdulillah kita hari ini memasuki hari terakhir, hari-hari tasyrik, di mana kita diharamkan untuk melaksanakan saum dan masih ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita bisa kembali bertemu dalam rangka majelis ilmu, tholabul ilmi, dalam rangka saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan untuk selalu melaksanakan amal kebaikan, dan mengingatkan kita untuk selalu bersabar. Kalau Bapak melaksanakan kultum pada pagi hari ini sebenarnya merupakan tanggung jawab yang luar biasa. Karena belum tentu Bapak sebagai penceramah pada pagi hari ini bisa mengamalkan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tetapi ini merupakan kewajiban kita semua untuk selalu bertolabul ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Artinya pada hari ini mudah-mudahan kita selain menambah nilai-nilai ketakwaan,
juga melalui momentum kultum pada pagi hari ini dan kultum-kultum selanjutnya atau kultum-kultum sebelumnya dapat menambah hasanah keilmuan kita. Semakin hari ilmu tentang keagamaan kita, ilmu yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan alam, semakin hari semakin bertambah dan insya Allah harapannya kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah luar biasanya ketika minggu kemarin Pak Ustadz Zain telah menyampaikan tausiahnya. Satu SD Pelita melaksanakan puasa Arafah semuanya. Itu pahalanya bagi Pak Zain yang mengajak, yang menyampaikan ilmunya. Luar biasa pahalanya. Juga buat kita yang melaksanakannya. Oleh karena itu, maka Bapak menginginkan untuk anak-anakku SD Pelita semuanya dapat menyimak apa yang disampaikan oleh semua penceramah pada pelaksanaan kultum. Anak-anakku yang Bapak cintai, ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang sedang kita lalui ini, banyak makna yang dapat kita petik, banyak hikmah yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di bulan Zulhijjah ini, walaupun secara resmi pemerintah Arab Saudi melarang untuk melaksanakan ibadah haji buat hampir seluruh umat manusia di dunia ini, terkecuali yang mukim di sana saja yang melaksanakan. Tetapi banyak pelajaran penting ketika kita memperhatikan rangkaian ibadah haji. Ketika kita melihat bagaimana manasik haji itu dilaksanakan. Ketika sebelum masa pandemi kita sering melihat siaran-siaran TV menyiarkan bagaimana orang-orang yang sedang melaksanakan ihram, bagaimana orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan wukuf, melaksanakan jumroh. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari rangkaian manasik haji tersebut. Ketika kita masih TK saja, kita diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana kita latihan manasik haji. Masih ingat mungkin kalian ketika kalian waktu masih TK memperagakan manasik haji yang laki-laki dengan memakai pakaian ihram, pakaian yang serba putih yang dililitkan untuk menutupi tubuh secara seragam. Mungkin yang laki-laki sekali lagi masih ingat ketika ihram itu yang laki-laki wajib mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki itu hanya mengenakan kain putih yang dililitkan untuk menutupi tubuh secara seragam. Jadi kalau kita lihat laki-laki ketika ihram itu yang dipakai cuma pakaian putih saja. Yang punya pakaian bagus bagi orang kaya misalkan, atau kita punya pakaian yang bagus banget. Ketika ihram itu semuanya ditinggalkan. Yang kita pakai cuma pakaian putih. Yang laki-laki punya celana yang baru atau kolor yang bermerek misalkan. Itu ketika ihram tidak dipakai. Cuma kain putih yang dipakai. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan tetap saja memakai mukena. Misalkan kalau perempuan ada yang ihram cuma pakai pakaian putih saja, nanti semuanya di sana bubar ya kan.
Ini cuma laki-laki mengenakan kain putih yang dililitkan untuk menutupi tubuhnya. Ini dapat dimaknai bahwa seluruh umat manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai kedudukan yang sama. Yang ibadah haji sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai pengusaha, orang kaya, artis, semuanya sama. Yang laki-laki mengenakan kain putih. Ini orang kaya, mau ihram, pakaiannya pakai jas. Tidak sah. Karena ini merupakan kewajiban bagi laki-laki untuk mengenakan kain putih. Ini maknanya kita sebagai manusia mempunyai kedudukan yang sama. Warna kulit, suku, bangsa, jangan dibeda-bedakan. Yang kaya, yang miskin, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan status mereka adalah iman dan takwanya. Ini luar biasa makna ketika seseorang melaksanakan ihram. Kain putih juga mengingatkan kita suatu saat kita akan menghadap Allah. Sama, kita cuma memakai kain kapan saja. Siapapun orang yang meninggal pasti pakaiannya cuma kain kafan. Sekali lagi, yang membedakan kita di hadapan Allah adalah nilai-nilai iman dan takwa kita. Ketika ihram semuanya pakainya sama, serba putih, tetapi tentunya tidak sama dalam melaksanakan ihram dan selanjutnya mereka melaksanakan tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Yang dinilai oleh Allah adalah takwanya. Oleh karena itu, dengan mengambil hikmah pelajaran ketika seseorang melaksanakan ihram, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Di hadapan Allah yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan selanjutnya, ketika seseorang melaksanakan ihram atau melakukan ibadah haji ketika ihram, itu ada yang dilarang. Apa yang dilarang? Yang tidak dibolehkan adalah ketika seseorang berihram, mereka tidak dibolehkan untuk menyakiti dan membunuh binatang. Bahkan kita menggunting kuku pun tidak boleh. Mencabut pepohonan hingga menumpahkan darah, itu yang dilarang. Syariat ini dapat memberikan pelajaran bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu harus saling kita jaga. Kita tidak boleh merusak dan saling menjatuhkan. Artinya, sebagai orang yang beriman, dari makna ibadah haji ini ketika kita ihram ada makna yang terkandung di dalamnya. Bahwa selain kita harus baik hablum minallah, juga kita harus baik hablum minannas dan hablum minal alam. Kita harus baik berhubungan dengan Allah secara vertikal. Kita juga harus baik berinteraksi dengan sesama manusia. Begitu pula kita harus menyayangi semua makhluk Allah termasuk binatang di dalamnya. Ketika kita melihat semut, itu jangan dimatiin semutnya, ya kan? Ini pelajaran penting buat kita. Ketika ihram ada hal, sesuatu yang dilarang di antaranya
ketika orang berihram dilarang menyakiti dan membunuh binatang. Ini memberikan pelajaran buat kita bahwa kita itu harus saling menjaga, tidak merusak lingkungan, menjaga hewan, binatang, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, ketika kita ihram pun ada sesuatu yang dilarang. Selain kita dilarang menyakiti dan membunuh binatang, seseorang ketika ihram itu dilarang untuk memakai wangi-wangian serta bercumbu ataupun hawa nafsu yang tidak boleh sama sekali kita saat itu ada hawa nafsu dengan lain jenis ataupun sesama jenis. Memakai wangi-wangian saja dilarang ketika ihram. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu bukan semata-mata materi dan hawa nafsu. Jadi kalau yang hari ini masih membangga-banggakan jabatannya, membangga-banggakan kekayaannya, membangga-banggakan kepintarannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kepintarannya, sombong dengan kegantengannya, sombong dengan kecantikannya, itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Sama artinya ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ketika ihram, kita dilarang memakai wangi-wangian. Ini artinya bahwa kehidupan manusia itu bukan semata-mata materi saja. Tetapi yang lebih penting bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau kita perhatikan ibadah dalam rangkaian ibadah haji, salah satu rukun ataupun wajib haji itu salah satunya adalah melaksanakan tawaf dan sa'i. Ketika seorang jamaah haji mengunjungi Ka'bah, ini banyak pelajaran yang penting buat kita. Dalam hal ini seluruh umat Islam perlu memberikan hormat kepada putra Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, yang telah membangun Ka'bah sebagai tempat suci. Bukan hanya umat Islam yang harus meneladani sikap baik, tetapi kita semuanya sebagai manusia, kita diperintahkan bagaimana kita meneladani sikap Nabi Ibrahim, meneladani akhlak Nabi Ibrahim, meneladani akhlak putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail, dan meneladani istri Nabi Ibrahim Siti Hajar. Ini luar biasa. Lebih dari 4.009 tahun yang lalu, 3 insan pilihan yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar mengajari kita arti sebuah pengorbanan. Dengan membawa bekal iman, Ibrahim membawa istrinya Hajar dan bayinya Ismail saat itu berjalan kaki sejauh 2.000 km, bayangkan, dari Syam menuju Mekah, berjalan kaki 2.000 km, bayangkan. Jarak yang kurang lebih sama antara Jakarta dan Makassar. Coba bayangin, dari Jakarta ke Makassar bukan naik mobil, ini jalan kaki. Luar biasa pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail, dan istrinya Siti Hajar. Di tengah lembah tandus yang pada saat itu tidak berpenghuni, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan anak dan istrinya sesuai dengan perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya ini atas perintah Allah.
bukan meninggalkan begitu saja. Betapa getir perasaan Ibrahim harus meninggalkan Hajar dan Ismail, ya kan? Ismail ini satu-satunya anak dari Siti Hajar yang sangat dirindukan oleh Nabi Ibrahim, yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim. Ini harus ditinggalkan ibu dan anaknya di tempat yang tidak berpenghuni, hutan kalau saat ini. Inilah pengorbanan pertama yang menunjukkan keteguhan hati Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi ketika kita mengunjungi Ka'bah, ada pelajaran yang penting bagaimana kita bisa meneladani akhlak Nabi Ibrahim, akhlak Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar. Di bulan Zulhijjah ini kita diperintahkan untuk melaksanakan saum Arafah. Bahkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, amal yang terbaik yang akan diterima oleh Allah, yang pahalanya luar biasa. Jadi sangat menyesal sekali kalau kemarin kita nggak sempat melaksanakan saum Arafah, atau kita tidak mengisi 10 hari di bulan Zulhijjah ini dengan nilai-nilai kebaikan. Mentang-mentang pandemi, ya kan? Puasa Arafah tidak, ya kan? Sholat Idul Adha juga tidak, ya kan? Kurban juga tidak. Apa yang kita harapkan? Jadi ketika jamaah haji mengunjungi Ka'bah, ada makna yang sangat berharga yang dapat kita teladani dari pelaksanaan tawaf dan sa'i. Selanjutnya, rangkaian ibadah haji yang memberikan makna kepada kita yang luar biasa itu ketika jamaah haji melaksanakan jumroh. Setelah mereka wukuf di padang Arafah, kemudian melaksanakan tawaf ifadah, kemudian kembali lagi ke Muzdalifah untuk mengambil kerikil, persiapan untuk melempar jumroh di Mina. Ini luar biasa. Jadi bolak-balik dari Arafah ke Mekah, kembali lagi ke Muzdalifah, ini hanya semata-mata memenuhi perintah Allah. Ketika tanggal 9 Arafah, jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Ini luar biasa ya, tempat yang sangat panas. Tetapi semua jamaah haji melaksanakan dengan khusyuk. Sekedar berdiam diri dengan melaksanakan berbagai amal kebaikan di padang Arafah. Dan setelah mereka melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian ada yang langsung melaksanakan tawaf ifadah, kemudian kembali lagi ke Muzdalifah, dan di tanggal 10-nya, di tanggal 11-nya mereka melaksanakan jumroh. Apa itu jumroh ya? Melempar jumroh dengan batu kerikil. Kalau kita perhatikan rangkaian ibadah haji melempar jumroh ini luar biasa. Mereka dengan berdesak-desakan kalau bukan di masa pandemi seperti ini untuk melaksanakan jumroh, melemparkan batu ke Jumratul Wusta, Jumratul Ula, Jumratul Aqabah. Ini simbol buat kita bahwa kita itu harus
memerangi setan dan godaan yang ada pada diri kita. Kalau jamaah haji melaksanakan jumroh, mereka melemparkan batu ke Jumratul Aqabah, Wusta dan lain sebagainya, itu dalam rangka sebagai simbol bagaimana kita memerangi setan dan godaan pada diri manusia. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, ketika kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, banyak sekali godaan dan rintangannya. Tetapi sebagai umat Islam kita harus mampu mengalahkan bisikan setan dan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Melaksanakan saum sunnah saja luar biasa godaannya. Kan? Kita melaksanakan sholat saja ya, sholat yang 5 waktu itu luar biasa. Banyak sekali godaannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau dulu kita ketika bertatap muka, sholat zuhurnya berjamaah di sekolah. Sekarang di masa pandemi, di rumah kita cuma sendiri, orang tua bekerja di kantor. Apakah kita masih tetap melaksanakan sholat tepat waktu? Sholat berjamaah di rumah dengan saudara. Kalau yang ada saudaranya misalnya, atau yang ada orang tuanya. Masihkah itu kita laksanakan? Berat sekali ya. Kalau bukan iman yang kita dulukan. Kalau bukan karena iman, luar biasa tantangannya. Ya kan? Apalagi sholat isya. Ya kan? Kita sudah ngantuk. Banyak sinetron yang asik-asik. Ya kan? Ini sholat dulu apa nonton dulu. Ini luar biasa tantangan buat kita. Sholat subuh, ya kan? Hari-hari ini kita kalau subuh itu dingin sekali, banyak tantangannya. Apakah kita bisa bangun sebelum azan atau kita bangun kesiangan? Ini tantangan buat kita. Bapak yakin kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dari pelajaran manasik haji atau rangkaian ibadah haji ini kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Pepen Effendi SPDI yang telah menyampaikan tausiah yang begitu gamblang dan jelas buat kita. Ada beberapa yang disampaikan oleh Ustadz Pepen yang bisa kami simpulkan, yaitu mengenai makna atau hikmah dari manasik haji. Di antaranya adalah di ikhram, bahwasanya semua manusia di hadapan Allah kedudukannya adalah sama. Maka yang membedakannya adalah hanya iman dan ketakwaan seorang tersebut. Selain itu, di dalam ikhram kita dilarang untuk menyakiti makhluk lain. Artinya kita harus menyayangi semua makhluk. Bahkan untuk memakai wangi-wangian saja di dalam berikhram kita dilarang. Yang mempunyai makna, kita tidak boleh hanya memikirkan materi saja dan hawa nafsu. Dan yang terakhir, bahwasanya kita dalam tawaf dan sa'i harus meneladani keluarga Nabi Ibrahim Sallallahu alaihi salam, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan di jumrah adalah simbol memerangi setan dan godaan pada manusia. Itulah kesimpulan dari apa yang telah disampaikan atau diutarakan oleh Ustadz Pepen Effendi SPDI.
Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pegangi, kemudian kita jalani dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup pada kesempatan kultum pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.